Mungkin itu yang sudah saya bisa jelaskan kepada Anda. Jadi mungkin ada pertanyaan kalau memang masih ada yang mengganjal. Tapi sekiranya kalau memang sudah cukup jelas, kita akhiri acara ini. Kita berjumpa dengan tema-tema yang lebih... Pak, mohon maaf Pak. Bapak obatnya udah diminum Pak belum Pak? Tolong deh Pak, diminum dulu Pertanyaan Pak. Anda nggak ada kaitannya dengan tema kita. Tema apaan? Belum apa-apa udah ditutup acaranya. Bapak belum ngomong apa-apa. Pak, ini Pak. acara baru mulai. Ini kita ini harus kreatif. Kreatif apanya? Ini saking kreatifnya kita mulai acara dengan segmen terakhir, segmen keempat. Iya. Cari yang berbeda, sesuatu Kita yang jangan yang kreatif. mainstream. Oh gitu, jadi lain dari ada acara yang lain, kita Iya. mulai dari segmen 4 gitu. Gimana Iya. kalau kita mulai dari sudah di rumah Pak? Sebentar. Mas. Permisi, ya, Mas, baju kuning. ya, saya. Ini siapa? sudah segmen terakhir, Anda baru datang gimana sih? Untung loh, untung segmen 1 sampai 3 belum. Terakhir. Ini kreatif, ini Bapak kan motif kotor ya Pak ya di sini ya. Motivator kan yang memberikan motif untuk membeli motor. Kalau yang ini kan motifnya kotor sebenarnya dia. Bener Pak. Belum apa-apa. Ini Bapak ini mau menerangin apa di episode ini? Mau nerangin apa? Iya Pak, ayo Pak tutup Pak. Belum mulai tutup. Belum mulai ya? Saya udah datang terlambat kok belum mulai. Nah itu dia uniknya sekarang, Aduh. calon tong Bisa jadi bingung ini. bingung. Bingung kalau orang biasa, orang kreatif ini bingung. Nih, sekarang calon tong boleh langsung menjawab pertanyaan dari para penonton. Boleh, Calon ya. Tong. Begini aja. Karena kita harus kreatif ya. Ya, jawab, Kak. Jadi dari penjelasan saya mungkin ada pertanyaan. Dan ini saking kreatifnya, saya akan memberi jawaban dulu. Kira-kira pertanyaan Anda apa nanti? Ya? Tapi Ini harus... bentar nih. Ini hore. Belum jelas hore. Mas, yang namanya kreatif itu kalau kere kita harus aktif. Nah saya kere Mas, makanya kreatif. Makanya itu. Maksudnya betul. batasannya ini jawaban seputar apa gitu? Ya kreatif itu tadi. Ya. Pokoknya yang menunjukkan bahwa sekreatif apa Iya betul Anda. Pak, closing langsung Pak. Belum juga mulai closing. Anda ini bukan kreatif, provokatif Anda ini orangnya. Ini saya kasih jawaban. Ya. Kira-kira pertanyaan Anda apa ya? Ya. Harus ulet. Pertanyaannya apa kira-kira? Untuk menjadi seorang yang sukses, selain kita kerja keras, kita harus apa? Harus ulet. Mainstream. 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 Ini kebanyakan kerja di PLN nih, mainstream lu. Mainstream. Mainstream. Ya kata Bapak katanya. Bapak tadi bingung. mainstream. Woi. Mainstream saya, mainstream. Nih, Cak, di sebelah sini mungkin ada. Silakan. Harus ulet jawabannya. Pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya, kata lain untuk mendapatkan sesuatu dengan cara terus-menerus. Nah, Hah? Ya kan? Tuh. Cocok. Ulet. kata lain. Bagaimana, Cak? Ulet. Itu terlalu dasar. Terlalu. Itu cara berpikir yang Ini primitif. yang kasih tahu dia, lu sih. Gua bilang bukan itu pertanyaannya. Lagian kamu percaya aja sama Garang Niji. Anda ini yang baju kuning yang kreatif banget. Saya pikir begini Pak, yang naik ke pucuk. Apa itu? Ini mendekati benar, Tapi sudah umum juga. Sudah umum ya. Hah? Itu Kendaraan. Umum. itu kan jadi beda. Umum. Emang angkot umum? Itu udah kreatif loh, Cak. Kreatif. Jawaban Anda semua itu menunjukkan seberapa kreatifnya Anda. Dari Anda bertiga yang paling kreatif justru Kang Denny ini. Ya. Tapi Closing Pak, closing langsung Pak. Saya udah kreatif Cak, kan. dulu, sebentar. Kok Cak tahu namanya Kang Denny? Kok tahu? mirip teman saya. Jadi
Jadi pertanyaan yang tepat itu apa, Jadi Cak, begini, sebenarnya? ini penggabungan tentang pengetahuan, termasuk pengetahuan binatang ya ini. Jawabannya harus ulet itu pertanyaannya adalah burung jalak itu supaya bisa berkicau dengan nyaring dan merdu, makanan yang tepat apa? Pur. Kalau Purnomo. Iya. kalau pur itu burung perkutut, kalau jalak bukan pur, tapi harus ulet. Jalak itu burung jalak kalau dikasih makan ulet, itu suaranya nyaring. Masa? Lo nggak percaya pasangan saya itu di rumah saya kasih ulet, ikut nyaring suaranya. Wow, luar biasa. Hati. Burung jalak, Pak. Burung jalak kan bisa bikin bingang, Pak. Soalnya saya pernah lihat ada rumah tuh, awas ada anjing jalak. Ini Anjingnya berkicau, Pak. Anda itu Anda salah baca atau mungkin ada yang iseng diganti hurufnya. Itu depannya harusnya bukan J. Apa? T, anjing talak. Oh, cerai. Dia sudah berbicara. Anjing itu kalau cerai galak loh. Iya. Benar. Anjingnya cerita. Oke, calon Pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan apa? Mengukur kreativitas Anda. Jawabannya doa dan karunia. Pertanyaannya apa? Boleh coba? Jebakan nih. Pepi? Judul sinetron di salah satu TV yang terkenal. Jebakan. Apa itu jebakan, itu biasa. Doa dan karunia ya, Pak ya? Ya. Toko baju-baju muslim, Pak. Jadi jawaban Anda ini sebenarnya juga selain menunjukkan kreativitas, juga menunjukkan kebiasaan. Kayak Pepi jelas banget ini suka nonton sinetron. Jadi pada nonton kebakaran, Pak. Kang Denny ini jelas banget ini suka cari diskonan. Keliling toko-toko. Coba Anda. Bisa, Pak. Pertanyaan ya, ingat. Jawabannya apa? Doa dan karunia. Tulisan apa yang paling sering terbaca di belakang bak truk? Nah, doa dan karunia. Ini cukup kreatif, sebenarnya dia cuma sok biar dikatakan kreatif. Karena menurut survei yang paling banyak itu di belakang bak truk itu bukan doa dan karunia. Rambo, Pak, Rambo. Ini sebentar. Ini Kang Denny ini sering keliling toko cari diskonan di belakang truk ya? Rambo yang bener Rambo. Emang kebanyakan Rambo itu apa? memang banyak juga, tapi dia tidak mendominasi. Yang paling Oh, yang mendominasi? saya tahu, Pak, tahu. Apa ini? Pulang malu tak pulang rindu, Pak. Kenapa dia tahu? Karena rumahnya luar kota, jadi sering ketemu truk. Iya. Itu. Nah, jadi jawaban dari doa dan karunia, ya pertanyaannya adalah, nih bisa dilihat. Apa pertanyaannya, Pak? Ini ada tulisan doa dan karunia. Tulisan ini bacanya apa? Pertanyaannya ini. Semua orang juga bisa, Pak, kalau gitu. Buktinya tadi jawaban Anda nggak ada yang seperti ini. Berarti nggak semua orang. Tapi sebentar, Pak, sebentar. Bapak kalau nulis nggak pakai tab? Pakai Oh. tek. Tab, Pakai pakai tab. yang biasanya tuh yang Pakai tek. Nih, yang di Masa sini. pakai tek. tab. Ini maksudnya tab ini. Iya. Oh, pakai tek. Biasa ditampilin di layar, Pak. Di sini Iya, layar nulisnya gede. pakai Nah, tab. ini namanya kreatif. Bukan masalah nulis pakai tab, saya juga bisa. Nah, nih, gimana itu? Itu namanya berkreasi, tidak selalu bergantung dengan teknologi. Kreatif ini namanya. Kreatif. Mungkin kreatif itu berkaitan erat dengan segala sesuatu yang out of the box. Nah, itulah maksud saya. Itu Ketika Anda berpikir seperti kebanyakan orang, terus orang kebanyakan berpikir seperti apa? Iya betul. Artinya Anda harus berpikir di luar cara berpikir orang yang umum. Ya. Itu istilahnya disebut out of the box. Tapi Cak, ada nggak contoh sederhana dari berpikir out of the box? Nah, ini saya orang berpikir out of the box. Saya agak haus, bisa tolong Weh, Minum. bisa dibawain minum. Sebentar. tumben haus, Pak. Kan cuacanya di luar itu hujan, jadi aduh
Biasanya kalau di luar panas kita haus, di luar hujan malah pengen minum. Cak, kayaknya Cak Lontong ini butuh asisten deh. Saya ini kan host. Nah, kalau kamu haus ya minum aja juga. Host, bukan haus. Oh, kan out of the box. Dia haus. Ah ini nih, sebentar. Emang tuh bisa diminum? Yang ini bisa, yang itu enggak. Aduh, Cak. Kamu dari tadi dong, Cak. Saya udah ketelan airnya. Ah ini nih. Saya beri pertanyaan pada Anda. Coba, Apakah itu? gelas. Gelas. Orang semua akan menjawab itu gelas. Gelas berisi air, betul. Air minum. Itu anak SD aja belum Tahu itu, Pak, Itu ya. anak SD aja Anak belum SD SMP. tahu. Wah, saya tahu karena saya anak SD. Kalau itu mah anak SD aja belum Ya, iya. SMP. Apa tadi pertanyaannya benar? Kalau Bapak jawabnya apa? Kalau saya kasih pertanyaan. Simple, tapi out of the box. Itu, ya ini. Ini, ya itu. Tuh, persis. Sebentar, Cak. Coba bisa, maaf. Sama ya, sama. Sama apanya? Saya kasih. Coba diulangin, Sama diulangin. Itu Pak, saya kasih pertanyaan ya. Itu yang dipegang Nabila apa? Ya ini. gelas. Sebentar, itu kan kalau jawabannya ya ini. Kalau kayak gini, Cak. Nah, Nah, kembung-kembung lo. nah. Apa yang dilakukan Nabila? Haus. Haus. Kalau Itu kita minum jawab minum. Minum. Coba, Cak. Ini apa, Cak? Itu adalah jawaban yang biasa. Biasa. Yang dilakukan Nabila adalah memindahkan volume dari sebuah gelas ke dalam perutnya. Panjang. Tuh. Nah, sekarang saya tanya lagi. Yang tadi yang haus aku kok malah yang minum kamu? Kan disuruh minum tadi, Ya Cak. karena aku tahu ini air keran makanya nggak bisa minum. Ya udah Air masuk aja ya. bisa keren ya. Air apa? Air keren. Keran mas. Keran yang begitu. Ini saya akan jelaskan lebih detail dari nanti. Nah ini terpaksa Tapi kita tahan dulu. lanjutkan segmen 3 ini terpaksa. Nanti dulu, Cak. Tahan dulu. Kita akan kembali lagi, tapi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Ya itulah. Itulah apa? Kreatifnya mana? Saya ini sudah berusaha ngawur sedemikian rupa masih belum kreatif. Masih bersama WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Mungkin mereka tadi ada sebagian yang sudah mulai mengerti, tapi ada juga yang masih melongo. Kita coba lagi. Nah, Nggak masalah. dengan diagram, Cak. Wow. Wow, ini suatu yang menyenangkan. Coba kita lihat diagram yang kita punya pada malam hari ini. Buat siapa ya menyenangkannya? Buat Cak. Silakan dijelaskan, Cak. Ini apa sih ya? Ini begini ya. Silakan, Cak. Kalau Anda punya masalah dengan suhu di rumah. Ya? Guru kita. Bukan Suhu kan guru. temperatur. Temperatur. Oh, temperatur. Ini ya. Apa itu? Ini saya bacakan biar Anda tahu. Iya. Kreatif menghadapi suhu yang tinggi. Oh, cuma ngaca belakangnya. Nunjuknya Masih nggak ada tepat sisanya, ya? Pak. Hah? Sisanya ke belakang apa Iya. artinya? Kreatif menghadapi suhu yang tinggi sampai sini. Oh, ini sampai situ. hanya menggambarkan tetesan keringat saja. Yang pertama, warna biru ini menunjukkan suhu yang diinginkan. Ini. Bukan si api biru itu ya, Pak ya? Hah? Bukan si api biru. Bukan. Ini suhu ideal. Suhu Tulisannya ideal. pendek tapi panjang ya artinya ya, Pak. Bukan gini, Neng. Suhu ideal.
Oh, Oh ke bawah. ganti. Turun. Karena suhu kan kalau ideal kan cenderung turun. Terus suhu ideal. Oh. Ini merah. Ah, Ini menunjukkan panas. Gitu ya. Wih, panas ya. Ya ini panas. Panas. bola sama Wiwi atau gimana Pak itu? Ini itu menunjukkan sangat panas. Oh. Bahasa Jepang. Panas. Kalau ini hijau, Hijau. ini hawa yang natural. Jadi hawa sejuk yang dihasilkan oleh alam. Oh, Makanya ini gambarnya kayak daun kan. Itu geroaknya apa tuh maksudnya Pak? Karena dimakan ulet tadi yang saya pertanyaan yang tadi. Yang pertama ya. Ini daun, jadi sejuk yang dihasilkan oleh alam, pohon terutama. Pohon yang... Nah ini nih. Ini warna biru mudanya kan kayak Doraemon. Iya. Makanya ini dia pakai baling bambu. Ini jadinya Bawahnya kayak kaki anjing, Pak. Ini kipas anjing ya, Pak ya? kipas angin. Oh, kipas angin. Kipas angin. Ini tulisannya ini Oh, tulisannya apa, Pak? fan. Oh, fan. Penggemar dia. Pen. Fan, F-A-N. Oh, F-A-N. F-A-N. Ini F-A-N. Oh, sisanya? Titik. Gede amat titiknya. Titik. Luar Titik kok biasa, gitu luar ya? biasa. Gede amat titiknya Pak. Nah ini nih. Ini nih. Coklat. Apa tuh? Masak air. Ini kalau ini kan panas. Ya. Panas. Ini sudah panas yang keterlaluan jadi kering. Kering. Kering, makanya agak gosong-gosong itu kan. Ini masih mengeluarkan semacam Suhu. uap gitu. Uap. Ini kering. Tulisannya apa Pak? Ini crispy. Crispy. Ini adalah menunjukkan suhu-suhu yang kita harapkan dan juga kondisi-kondisi yang ada. Nah, ini tulisannya, nah ini nih, Nah, ini nih Pak nih. kreatif. 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 Ini kreatif banget ini, nulis apa kita nggak ngerti. Ini nulis kreatif banget. Bentar. Pak. Ini saya lagi nunggu dari tadi hubungannya sama kreativitas ini di mananya, Pak? Saya juga nunggu dari tadi. Jadi ternyata kreativitas itu ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, dimanapun kita berada, bisa menyatukan kita. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Hebat betul, weh. Weh. Wow. Wow. Weh. Yeay. Oh, hidup slang. Pak, apanya mereka? Ini aja belum tahu gimana ini orang ini. Belum tahu, ntar lihat aja ntar. Coba diagram selanjutnya Pak. Ada lagi. Satu aja udah pucet. Ada lagi. Oh, ini sih ngerti. Silahkan, Banyak tuh. Sampai subuh nih acara. silahkan. Diterangkan Pak, kita mengalami kebingungan. Mau kemana Pak? Nah ini saya gini. Ini memang mungkin agak rumit Anda memahami ya. Iya. Tapi saya bikin simpel aja. Oke. Anda pernah ke Priok? Ke Priok. Pernah Pak? Pernah. Di Priok itu pelabuhan. Iya. Itu kan ada laut Nah, yang tempat sandar kapal-kapal besar. Iya. Anda bisa nggak ke sana terus nyemplung bareng-bareng? Jadi ini Apa putus asa? impact. Impact. Impact ini adalah akibat. Ya, akibat. Dari Akibat impact. Ini kalau kita lihat satu, Bu. Anda tahun 45 bom atom dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima Nagasaki, Pak. betul. Iya. Iya. cerdas cermat ya? Itu sampai sekarang nuklir itu masih dikembangkan di dunia ini. Yang dikhawatirkan adalah bukan untuk pengetahuan dan kemaslahatan, tapi untuk Penghancuran. kehancuran seperti bom. Makanya ada global nuclear war, ini ancaman perang nuklir. Ini plak, ini orang-orang yang mengalami masalah plak gigi. Nah, Bukannya ditampar Pak, dia plak gitu Pak. Merah-merah mukanya. makanya pasti bermasalah dengan giginya Iya. kalau plak kan sakit. Iya. Nah,
Terus ini ada nih, species extinction, extreme ya kan? Hah? Extreme weather event. Nah ini gambarnya jelas ini. Ini kan gambar angin ribut. Iya. Nggak akur nih anginnya. Berantem, Pak. Terus gempa bumi. Ini efek-efek yang terjadi, ya kan? Ini Anda bisa lihat sendiri deh. Ya. Tapi Cak, apa kesinambungannya dengan kreativitas? Nah, itu. Ini. Ketika manusia tidak kreatif untuk kebaikannya sendiri, takutnya alam ini kesel dan mereka lebih kreatif. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa terjadi gempa bumi? Karena alam kreatif. Alam tuh siapa Cak? Adiknya Peti Vera. ini maksudnya dunia. Ketika dia kreatif, bergerak sedikit saja dunia, terjadilah gempa bumi. Ya kan? Itu. Kan, Bapak? Gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi. Kan gempa bumi nggak harus begini, Pak. Bisa begini juga. Ya, Nah, ini iya terus- kan bisa. Aserehe, Kang. Kalau gini aserehe. Iya, sama. Bisa kiri kanan, bisa atas bawah. Heeh. Gempa bumi. Ya gini kan tinggal gini sama kan? Iya. Sama. Ini akibatnya nih, alam kalau sudah kreatif, dampaknya Anda bisa lihat. Suhu bisa naik, Iya. terjadi pemanasan. Ini bahaya nuklir. Nih perang nih. Ini ada tank nih. Thank you very much, Pak. Ini atasnya. Tanknya kenapa tanknya ditaruh di atas? Kenapa? Pak? Ini supaya perangnya sejuk. Ini tank top. Tank top. Top. Tank di atas. Tank top. tank top. Ini perkiraan untuk 100 tahun. Ini 100 tahun itu akan terjadi seperti ini. Dimulai dari kapan itu, Pak? 100 Dari tahun, Pak. sekarang ini. Sekarang? Dimulai sekarang. Senin harga naik. Senin harga naik. Dimulai sekarang. Jadi jualan. Dimulai sekarang. Ya itulah. Itulah apa? Kreatifnya mana? Saya ini sudah berusaha ngawur sedemikian rupa masih belum kreatif. Sebenarnya intinya adalah itu. Intinya Bagaimana itu Cak Lontong masing-masing ini bisa menaikkan suhu. Ini aja 1 derajat. Dengan ini 2 derajat. Amazon 3 derajat. 3 derajat. Ini Dari derajat. oh bukan. 6 Berarti derajat. kalau udah meningkat derajatnya berarti kita udah di posisi yang bagus ya Nah. kan? Derajatnya meningkat. Betul. Gitu. Itulah. Jadi Iya. kreativitas itu bisa meningkatkan derajat orang. Derajat kita, dan betul kreativitas itu. itu tanpa batas ya. Tanpa batas. Wow, luar No biasa limit. sekali, luar biasa. Tapi Cak, bintang tamu kita Hah? juga berkaitan erat dengan kreativitas. Oh ya? Cantik, menawan, menarik. Oh, dan dia ini selalu bekerja yang membutuhkan kreativitas tinggi. Dia bekerjanya apa nih? Dia seorang DJ. Wow. Oh, kita Titi. panggil dia, DJ Yasmin. Gimana Cak? Cantik kan bintang tamu kita malam Oh ini? cantik, kita selalu mendatangkan yang cantik-cantik. Karena yang di sini kan ya beginilah. Loh, benar Cak? Ya beginilah kok nengoknya Iya ke saya. maksudnya laki, Oh, laki, laki. Pepi kalau kita lihat kan ya begitu aja kan. Nah Yasmin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini saya akan menguji kreativitas termasuk Yasmin ya. Ya. Oh, Sebagai benar DJ banget. memang Anda dituntut kreativitas. Saya sudah menyediakan kertas Di kursi di penonton kursi. juga udah disiapkan. Silakan diambil ya. Selembar kertas dengan Spidolnya juga Spidolnya. sudah ada. Termasuk Yasmin boleh ambil Udah jadi, kertas. Cak? Udah? belum disuruh. Belum. Kan Bikin apa, Pak? kreatif. Nah, saya ingin Anda meluapkan kreativitas sebebas-bebasnya pada selembar kertas itu dengan cara apa yang ingin Anda ciptakan dari sebuah lingkaran. Dari lingkaran. Nah, Anda gambar di kertas itu lingkaran, Nah. berawal dari lingkaran, nanti jadinya apa? Kita akan tahu kira-kira gambar apa saja yang akan muncul dari para penonton dan juga dari DJ Yasmin. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WB Waktu Indonesia. Berdansa! Pinteran ini Pak, saya ngeliatin ini aja deh. Iya, daripada ngeliat Bapak pinteran ini Pak.
Hebat dia kalau Wah, dia jelasin. meremehkan. Enggak, saya juga mau lihat dia. Kita kembali lagi dalam Waktu Indonesia Bercanda. Seperti yang tadi kita sudah bilang, Ca, sudah ada kertas dan mereka sudah menggambarkan dari Sudah sebuah dikumpulkan. lingkaran bisa menjadi apa. Nah, ini kalau kita lihat nih, Ya, ini saya akan menilai tuh. dari gambar-gambar yang sudah Anda ciptakan semua dari selembar kertas. Ya, bagus. Bagus. Kayak zaman Patinosidin dulu ya. Hah? Bagus. Ini juga bagus. Bogas bagus, Pak. Apa? Hah? Kan Bapak suruh kita gambar nih. Kan bisa Bapak nilai, oh ini dari sisi kreativitasnya itu begini, ini berarti anaknya begini. Bogas bagus, bogas bagus. Tapi memang mereka kreatif sekali ya, Ca Lontong ya. Kreatif, artinya dari semua gambar Anda itu ternyata memang berasal dari lingkaran. Kok bisa seragam gitu ya? Kan hari Senin, Pak. Bilang. Kalau hari Senin memang harus seragam, Pak. Itu kan sekolah, itu gambar. Ini saya bahas satu persatu dulu di sini. Sebentar, Ca, sebelumnya. Memang dari lingkaran. Tapi saya baru tahu dari lingkaran bisa jadi bebek. Nah, ini kreatif. Ini salah satu kreativitas. Ini kiriman dari teman atau adik Vika. kita, Vika. Ya, bagus. 1 juta rupiah. Nanti ditagih beneran. Oh, iya, enggak, ya. 2 juta. Beda. Beda. Yang mau bayar siapa? Makanya. Ah, ini Kang Denny nih kayaknya nih. Wah, benar itu. Ini maksudnya apa ini orang Itu Meksiko? orang Meksiko, Pak. Hah? Dari Kita mana? ngelihatnya dari atas, jadi yang kelihatan cuma topi sombrero. Topi sombrero-nya doang yang kelihatan. Nah, Tapi Ca, nggak apa-apa namanya kreativitas. Sekarang kita tanya Yasmin. Jasmine, nih, gambar apa? Bisa ditunjukkan? Iya. Woi. Yin and yang itu kayak apa ya, lambang Keseimbangan. dari ya keseimbangan. Jadi dalam apa ya, terang tuh Dalam ada. aku berkelana. Nah, boleh dijelasin mungkin? Itu nama saya, Pak. Pasti jago deh, pasti pintar ya gimana? Ya itu yin yang keseimbangan. Hidup itu harus seimbang, tidak boleh ada yang lebih, tidak boleh ada yang kurang. Iya, Kalau mau menuju kesempurnaan. Nah. Jadi kesempurnaan itu adalah sebenarnya keseimbangan antara Yasmin dengan saya. Terima kasih Yasmin. Saya ganti nama, Pak. Siapa? Apa yang dikatakan oleh Yasmin saya menurut. Saya namanya Yesman, Pak. Pak, Bapak Yesman. Pak, pinteran ini, Pak. Saya ngeliatin ini aja deh. Iya, Pak. Daripada ngeliat Bapak pinteran ini, Pak. Hebat dia kalau Wah, dia jelasin. meremehkan. Enggak, saya juga mau lihat dia. Ca, jangan gitu dong. Saya lihat siapa? Mendukung Ca Lontong. Jasmine, karena kamu bisa menunjukkan ke kita bagaimana kreatifnya seseorang, kita beri kesempatan Jasmine untuk Bertanya. bertanya. Jadi kan sebenarnya tuh jadwal aku nge-DJ tuh padet ya. Terus kadang-kadang tuh suka buntu ide gitu. Dan suka bosen kalau misalnya di atas stage performance act-nya tuh cuma gitu-gitu aja. Karena kan kalau anak band mungkin main gitar sambil joget-joget gitu ya. Atau vokalis abis nyanyi mic-nya dilempar gitu kan. Atau gitarnya dihancurin. Nah kalau DJ kan cuma gitu doang nih. Mungkin Cak Lontong ada ide kreatif apa supaya performance act-nya Yasmin tuh lebih Variatif. Bervariasi. Variabel lah, variabel. Variasi. Kadang-kadang saya mau nge-DJ sambil MC gitu. Udah gitu doang, kayak sebatas itu aja. Mungkin ada ide-ide kreatif misalnya sambil nge-DJ ngapain. Ini pertanyaan yang bagus. Ini mungkin bukan hanya buat Yasmin ya, mungkin buat DJ yang di luar sana. Mungkin ini ada DJ Testo, Hardwell sedang nonton. Ini ada ide juga buat Anda, biar Anda tidak mati gaya tadi ya. Iya. Biar Bapak belum pernah lihat ini sih Pitbull, Pak. Weh, DJ Pitbull. Iya? Itu begitu kejepit langsung ngebul. Pitbull tuh bukan DJ, penyanyi. Penyanyi. Makanya dia nggak bisa nge-DJ. Udah Pak diterangin. Tadi pertanyaannya apa ya? Digangguin mulu. Iya nih Ca Lontong, jadi aku ingetin lagi. Kreatif ya. Iya. Gimana caranya biar tidak monoton. Sederhana ya.
misalnya ini Anda biasanya kalau DJ kan ada table-nya nih. Iya. Iya. Ya. Turntable nih. Iya. Misalnya Table manner jadinya ya Pak ya. table manner nih. Iya. Table manner nih, DJ. Misalnya, ini Anda di sini sebelum berkreasi kemana-mana cukup. Gaya Anda biasanya kalau dengerin lagu atau yang mau Anda puter tracknya itu Anda gimana? Gini Misalnya atau nih, gini? gini kan, terus gini, yes gitu. Misalnya tangannya ke atas, Oh udah yes gitu, gitu. doang. Nah, lain Coba, kali Pak, ganti mohon no. Biar no. No, itu udah kreativitas. Mohon maaf, Biasanya Pak. kan yes. Bisa mungkin DJ Yasmin mempraktekkan dulu Misalnya selama ini di nih. Oh sini. iya, boleh. Misalnya boleh. nih, Yasmin di maju situ, ke Pak. sini. Misalnya turntable. Saya lihat langsung. Iya. Saya kan nge-DJ nih kan, pakai Nah. headphone, set. Set pasang Pak, headphone. kita bisa jadi penontonnya, Pak. Iya nih, Nah, gini, Pak. misalnya yang nge-DJ gini doang. Ya udah gini terus sampai habis. Oh. Lagunya bosan. Coba cak lontong gimana? Bisa keong racun nggak? Ada request. Ca, jadi selain kayak gini-gini doang tuh gimana, Ca? Nah ini tanpa gerakan tangan dulu. Biasanya kan tangan di sini nih. Nah. Cikuit, cicuit. Itu lagu Joshua, Pak, waktu kecil. Itu kan DJ. Kan kamu biasanya DJ ada yang gini kan? Acting gini kan? Kalau nggak gitu ada saya lihat tuh gini. Iya. Kamu bisa gaya bisa dua-duanya. Ini yang menarik. Tengklek gitu Pak. Ca, habis itu udah lagi saya langsung. Loh, jangan sering-sering, jangan lama-lama gini. 2 Jadi jam lah ada- palingan ya, ada- Pak. Oh lama juga Lama 2 ya, jam. 2 jam. Ya 1 menit 30 lah. Mungkin kayak kakinya naik ke atas meja gitu. Oh, coba dipraktekkan. Atau misalnya tangannya di bawah nge-DJ yang pakai kaki gitu atau apa yang Oh, lain kalau gitu. itu kalau memang skillnya sudah tinggi, Nggak saya apa-apa. pernah Sambil- lihat teman saya DJ itu pakai dengkul. Gimana, Ca? Hah? Gimana Modal caranya? dengkul dia Pak. Hmm? Modal dengkul jadinya dia. Bukan modal dengkul, dia DJ pakai dengkul. Jadi dia gini nih. Jadi ini mejanya nih, dia ini Kayak sop ya Pak ya. gini, pakai dengkul nih. Pakai dengkul. Pakai Dengkulnya mana? Bank SMS. Sebentar, Dengkulnya Ca. mana? Dengkulnya mana? Loh, Tadi nah mah- kalau dia nggak pakai dengkul, ini kita pakai dengkul. Pakai dengkul. Nah, kalau nggak pakai dengkul dia gini. Bisa. Pakai dengkul. Kesot iya iya. Gaya. Terus kembangkan dengan pakai koreografer. Ah pakai koreo tuh. Kalau Nah. bisa Korea Utara. Wah, Korea. Itu Korea itu gerakan yang serasi, gerakan yang harmonis, gerakan yang Tapi indah. biasanya koreografi itu dibutuhkan kalau misalnya ada 1 atau 2 orang lebih gitu. Jadi ntar Nah. jadinya rame-rame. Jadi begini, ketika Anda melakukan gerakan yang indah, orang-orang di sekitar Anda yang ada hibur pasti akan mengikuti. Wah itu bener ide bagus Pasti. itu. Bener. Contohnya. Misalnya kalau Anda misalnya hanya gerakan gini aja, mereka pasti ikut. Ya kan? Bank SMS. Lakukan gerakan yang lebih atraktif. Dua-duanya. Wah, gitu. Itu SKJ. Jadi sekalian SKJ, sekalian Iya. nge-DJ gitu ya. Selain Anda menghibur, gerakan itu menyehatkan. SKJ. Iya. Nah, Yasmin Bos, dengan Ciptakan ide-ide barunya, koreo-koreo yang ya menurut Anda nyaman buat Anda, tapi juga indah dilihat. Bapak Usahakan- pernah lihat DJ nggak sih? Loh, nah ini. Ya lihat ini. Performnya gitu Pernah loh Pak. perform- Nonton performnya. DJ Pro. Dulu saya pernah sampai saya belain datang ke Ibiza. Itu di pantai itu setiap tahun itu ada DJ pada kumpul di situ. Ngapain, Pak? Ya terserah, yang DJ yang kumpul Anda ngelarang-larang kan. Itu saya selalu datang dan selalu telat, jadi datang mesti pas buka. Itu tadi ya, apapun dari Anda ketika Anda tampilkan itu dan Anda menjadi pusat perhatian akan cenderung diikuti. Oke, tepuk Jadi tangan pede dong. saja. Ya, Ya. boleh dulu lagi. Kalau silakan dicoba karena banyak ya. Oh DJ yang saya beri arahan seperti itu, wow, jobnya itu Sukses, Pak. Banyak Pak. jobnya berkurang. Oh. Tapi nih, Ca, setelah ini akan ada kisah-kisah inspiratif
Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Iya, ini lontong memang. Jeruk itu rasanya apa? Manis. Asam, manis. Ada yang manis, ada yang asam. Ini manis, ini asam. Saya coba tadi. Ada asam. Itu bukan asam, basi Pak, basi. Udah basi berarti. Masih bersama kami dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Dan senang sekali Yasmin masih menemani kita pada malam hari ini. Boleh minta tepuk tangannya untuk Yasmin. Nah, Yasmin, di sini tuh akan selalu ada cerita-cerita inspiratif. Oke. Nah, Alkisah akan dibawakan oleh calon dan mungkin bisa memberikan pencerahan kepada DJ Yasmin. Banyak orang yang underestimate dengan apa yang saya sampaikan. Dianggap yang saya omong ini nggak ada isinya. Padahal nggak ada kulitnya. Semua yang saya omong itu isi semua. Ada manfaatnya atau tidak itu dikembalikan pada masing-masing. Saya akan berkisah, kali ini bukan tentang seorang bapak dan 2 orang anak. Saya berkisah tentang seorang petani. Ini seorang bapak, petani. Tapi enggak dengan 2 orang anak. Ini bapak petani yang mempunyai ladang yang sangat luas. 10 meter persegi. Kecil loh Pak. Kecil, Pak. Udah jangan dibantah, ntar ada jawabannya dia. 20 meter persegi deh. Tuh kan dibenerin sendiri. Tuh kan dibenerin sendiri. 100. Tambah lagi. Nah, itu yang dia tanami. Saya kan tidak menggunakan, biasanya kan saya pakai gambar ya. Ya. Ini kali ini saya menggunakan alat ini, Alat peraga. alat peraga. Jadi ini kisah tentang jeruk dan harapan. Simak baik-baik. Ah, Pak, mohon maaf. Kok Ya. nggak ini ya? Simak baik-baik. Bapak gimana Pak kabarnya? Saya baik-baik kan simak baik-baik, saya ikut baik-baik. Maksudnya simak baik-baik itu perhatikan baik-baik. Oh, perhatikan. Saya kan udah mulai terkontaminasi Bapak Ya, gitu. ini ada artinya sangat antusias ya. Iya. Jadi jeruk dan harapan. Sang petani punya lahan yang sangat luas. Dia salah satunya ditanam salak. Udah. Diam, nggak usah dibantah. Udah diam, Tapi terserah. harus diluruskan. Ini bukan salak, Cak. Oh, saya salah ambil. Saya salah ambil. Itu apa? Ini salah, bukan salah. Oh iya. Tolong kamu pegang yang berat. Dia tanam jeruk dan pisang. Iya. Karena pisangnya nggak ada, ini nogosari ini dalamnya pisang. Ada pisangnya. Ada pisangnya. Iya. Pisang olahan Pak itu Pak. Iya, namanya juga asalnya kan dari Terus pohon kalau pisang. itu ditanam bisa tumbuh nggak? Kalau misalnya nagasarinya ditanam bisa tumbuh pisang. Obi, enggak. Enggak. Jadi gimana? Enggak. Hasil tanaman pisang itu bisa dibikin salah satunya nogosari. Selain Jadi dia dibikin- petani apa tukang kue? Ini istrinya tukang kue, suaminya petani. Berkesinambungan ya? Ini berkesinambungan karena dia kan memanfaatkan hasil lahannya untuk hasil sawahnya, hasil perkebunannya untuk usaha juga. Nah ini saya tidak akan bercerita tentang pisang. Tapi kan dia udah terlanjur tumbuh, nanti kalau nggak saya tunjukkan nggak enak. Ngapain diangkat Pak? Saya khusus bicara tentang jeruk. Itu lontong Pak. Ini lontong memang. Jeruk itu rasanya apa? Manis. Asam. Manis. Ada yang manis, ada yang asam. Ini manis, ini asam. Saya coba tadi. Basi ya? Ada asam. Itu bukan asam, basi Pak, basi. Udah basi berarti. Basi. Pak, semua di sini udah nyobain Pak itu asam Pak. Udah pada tahu. Saya kira jeruk asam gitu. Ayo, mana? Oke. Oh. Apa itu? Seneng banget dapat jeruk Pak. Ini jeruk, ini jeruk. Karena kecil. Kalau jeruk kan mantap, kalau itu jeruk.
Kalau yang lebih gede lagi, Pak. Jeruk. Itu jeruk Bali biasanya, Bu. Calon Tong boleh tukeran nggak megangnya? Hah? Saya pegang jeruk, Calon Tong pegang semangka. Boleh. Simpen aja dari tadi. Dipikir saya nggak punya jeruk yang lain. Lanjutin, Kak. Pertanyaannya, kamu ngapain dengan jeruk itu? Oh, yang punya cerita aku. Oh iya bener ya. Iya kan? Kisah tentang jeruk dan harapan. Yang saya ceritakan ini ada dua pohon jeruk di ladang itu yang sangat menonjol karena dia sama-sama besar karena ditanam lebih lama dibanding pohon yang lain. Dua jeruk ini sebenarnya bersaing, ingin mendapat perhatian dari sang petani. Dan istri petani itu kadang-kadang memang kelewatan. Selingkuh. Kok kelewatan? Jeruk yang harusnya itu dijual di pasar, mau dimakan sendiri. Dua pohon ini bersaing. Ingin mendapatkan perhatian dari sang petani. Petani memperlakukan secara sama kedua tanaman ini. Yang satu pohon jeruk ini diberi pupuk yang sama dengan jeruk satunya. Kasih popok. Iya, Pupuk, bukan Iya, popok. popok. Kalau pupuk untuk jeruk, Kalau popok, jerok. Ya. Tapi apa yang terjadi? Salah satu jeruk ini, pohon ini sangat kreatif. Dia mengeluarkan segala potensi yang dimiliki. Setiap pupuk yang diberikan pada dia melahap habis oleh jeruk itu. Pupuknya pupuk apa, Pak? pupuk apa? Urea. Ada urea, Kandang. Ada pupuk kandang. andang ada, apalagi Kompos. Guano. kompos. Kok Saya buah? pesan 2 karung, Pak. Yang apa nih? Yang urea lah. Kompos lebih mahal karena kompos itu prosesnya kan dari butuh waktu. Iya. Diskonnya kapan tuh? Hari Senin naik. Ini kasih pupuk ini dilahap habis oleh satu. Dia berharap dia mendapat perhatian lebih nantinya dan lebih menarik dibanding jeruk yang lain. Ya kan? Selain diberi pupuk yang Anda sebutkan tadi, ini petani karena sayangnya dengan tanaman itu ditambah lagi pupuknya. Pupuk apa? Kalau malam itu tanamannya dipupuk. Pupuk. Dipupuk gitu. Makan aja terus. 5 bulan kemudian mulai menampakkan hasil. Tanaman jeruk yang kreatif yang semua ya istilahnya vitamin yang diberikan padanya dilahap supaya dia mendapat perhatian, supaya dia lebih halus kulitnya. Jangan ini nyantai jeruk. Dia mengambil makanan dari tanah secukupnya. Dia nggak berharap lebih. Dia kreatif secukupnya. Ini berlebihan. Karena berharap pengen dipetik duluan oleh sang petani. Tapi apa yang terjadi? Setiap malam. Itu kan pekarangannya dikasih pagar. Gelap. Setiap orang yang lewat selalu tertarik dengan jeruk ini memang. Tapi apa yang dilakukan? Mereka ingin mendapatkan jeruk ini. Akhirnya dilempar. Ini jeruk sering ditimpuk. Tish. Kadang dilempar pakai pisang. Tish. Kadang dilempar pakai jeruk basi. Tish. Lembar itu lembar basi. Iya, lembar basi. Kadang dilempar pakai salak. Tish. Semangka. Ya maaf, salah. Kadang dilempar pakai anjing. Tish. Pakai anjing. Wah, kadang ditowabrak sama dump truck. Pokoknya ini seadanya nih. Kadang ngelamar pekerjaan. Pak, pernah nggak itu jeruknya dilempar pertanyaan gitu? Dilempar pertanyaan, jawabnya gimana? Terus sampai akhirnya, Apa tuh, Pak? ketimpa sayap pesawat. Ini potongan-potongan ini, anak-anak, mainan anak-anak. Diskon. Waduh, Potongan diskon. tuh, sampai akhirnya dia membusuk. Jatuh. Buh, ke tanah.
besok paginya ketika ayam goreng berkokok. Ayam udah digoreng nggak bunyi, Pak. Ayam jantan, Pak. Ayam jantan. Jantan. Ya kan bisa digoreng Ayam juga. jantan ya. dari timur. Ya. Petani itu bangun dan melihat kebunnya. Jeruk yang mencari perhatian, kreatifnya terlalu lebay ini ditemukan jatuh dalam keadaan membusuk. Dan petani membiarkan jeruk ini untuk menjadi pupuk. Menolehlah petani kepada jeruk yang satunya. Kan di sana. Ini kan saya yang noleh, ini petaninya kan berdiri di sini. Ya memberagakan aja. Set noleh. Inilah harapan satu-satunya bagi sang petani. Akhirnya inilah yang mendapat perhatian dari petani. Inti dari cerita saya, Iya, mana Iya kreatifnya? nih. Ini kreatif berlebihan ternyata bisa menjatuhkan si jeruk itu kan tadi tuh. Mulai mengerti. mulai ngaco kalau ini. Lebih gimana? Artinya kalau Anda kreatif melebihi kapasitas, Anda akan rawan untuk melenceng dari koridor-koridor. Dalam hidup dituntut kreativitas. Karena kreativitas jugalah yang akan membedakan Anda dengan manusia-manusia yang lain. Tapi ingat, sekreatif-kreatifnya Anda, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Karena ketika batasan itu dilanggar, maka kreativitas Anda tidak akan ada gunanya. Oke. Wow. Yasmin, mudah-mudahan dengan datang ke sini, nanti perform Anda selanjutnya bisa lebih atraktif lagi. Benar banget. Ya. Dan terima kasih juga untuk semua penonton yang hadir pada malam hari ini. Yeay! Terima kasih teman-teman Ben, Betty, dan semuanya yang menonton di rumah. Kita perlu kasih tahu juga kalau mungkin penonton di rumah ada pertanyaan atau masih ada undek-undek yang ingin Ya. disampaikan, silakan Anda tanya ke sebelah Anda yang nonton di rumah. Bukan tanya ke sini ya, Kejauhan. tapi hanya di sini yang bisa menyelesaikan masalah dengan canda dan tawa. Jangan lupa untuk terus saksikan WIB dan saya Nabila Putri. Ya, jalan dong. Pamit undur diri.